Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian frugal living dan beberapa cuplikan sejarah frugal living. Secara etimologi, frugal living berasal dari bahasa Inggris, yakni frugal, yang artinya hemat, dan living, yang artinya gaya hidup. Sedangkan secara terminologi, frugal living dikenal sebagai gaya hidup hemat atau hidup sederhana, di mana seorang berusaha untuk mengelola uang dengan bijaksana, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan memaksimalkan nilai dari setiap uang yang dihabiskan. Adapun beberapa tokoh penemu dari frugal living diantaranya, yang pertama yaitu Lastovica, kemudian Michaelis, kemudian Taylor Hawk, dan Vicky Robin, dan Joy Dominguez. Frugal living atau hidup hemat sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit mengulas frugal living, banyak prinsip dalam Al-Quran yang mengarah pada hidup sederhana dan hemat. Konsep seperti menghindari pemborosan, bersyukur dengan apa yang ada, serta memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 26, yakni artinya berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Selanjutnya masuk pada sejarah frugal living. Menurut buku Your Money or Your Life, cikal bakal tren frugal living bermula dari sebuah gerakan di Amerika Serikat bernama Financial Independence Retire Early (FIRE) pada tahun 1992, yaitu sebuah gerakan pensiun sebelum usia 40 tahun. Gerakan ini digagas oleh ahli finansial yaitu Vicky Robin dan Josh Dominguez tahun 2007 sampai 2008. Gerakan FIRE semakin populer akibat terjadinya krisis keuangan Amerika Serikat kala itu. Masyarakat harus membatasi pengeluaran karena ekonomi serba sulit. Gerakan FIRE akhirnya melahirkan tren hidup sederhana atau frugal living. Beberapa ahli finansial mengatakan bahwa frugal living juga lahir dari sebuah kecemasan atau perilaku konsumtif masyarakat sebagai konsekuensi dari digitalisasi. Semua orang dapat menghabiskan uang untuk belanja melalui aplikasi dalam hitungan menit. Jika perilaku konsumtif ini dibiarkan, maka akan melahirkan pola hidup masyarakat tanpa tabungan dan berpotensi terlilit hutang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman untuk kelompok saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari gaya hidup frugal living. Yang pertama, memiliki kemandirian finansial, kemudian memiliki sifat hemat yang memiliki tujuan keuangan, kemudian mengurangi pembelian barang dengan cara berhutang, kemudian memiliki investasi kebahagiaan, memberi barang sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk kemewahan atau kesombongan. Menurut Syekh Al-Nanawi Al-Batani, frugal living yaitu keseimbangan atau cara yang tidak berlebihan dalam mengelola harta sehingga harta tersebut membawa kita ke sifat sombong atau malah memberi dan membawa kita kepada kemaksiatan seperti mabuk atau yang lain-lain, yang dimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Orang yang boros tersebut dapat bisa disebut dengan teman setan karena dia meniru sifat setan, karena setan tersebut merupakan makhluk yang ingkar terhadap Tuhannya. Kemudian indikator frugal living atau cara kita untuk menerapkan frugal living ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hiduplah secara sederhana.
Kemudian jangan boros. Kemudian pergunakanlah barang-barang yang kita beli dengan cara sebaik-baiknya, sehingga kita tidak perlu membeli lagi, sehingga kita dapat menggunakan harta kita itu secara hemat, yang dimana telah dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Isra ayat 29, yang artinya, janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi kita jangan berlebih-lebihan terhadap harta. Bisa jadi harta itu sendiri yang akan membawa kita kepada keburukan, yang akan membuat kita celaka. Kemudian manfaat dari gaya hidup frugal living itu, yang pertama, dapat mengurangi stres kita karena kita tidak terlalu memikirkan kemewahan atau terlalu memikirkan harta. Yang kedua, membantu kita mencapai tujuan keuangan. Jadi kita bisa dapat mengelola uang tersebut yang benar-benar bermanfaat bagi kita, tidak hanya untuk kesenangan belaka. Kemudian lebih bersyukur atas segala yang dimiliki. Jadi manfaat dari frugal living ini, kita dapat bersyukur atas yang kita punya, sehingga kita tidak melihat kehidupan atau kemewahan orang lain. Kemudian dapat menyisihkan uang tersebut dengan hal-hal yang berarti. Bisa jadi kita memiliki harta yang kita punya dengan perbanyak sedekah, infak, atau yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna tafsir marah labid. Makna tafsir marah labid Al-Likaf Al-Quran Al-Majid merupakan satu-satunya karya Al-Bantani dalam bidang tafsir. Dan di dalam mukadimahnya, Al-Bantani ia mengatakan bahwa membutuhkan waktu yang lama untuk membangun keberanian menulis tafsir. Sekalipun dorongan berbagai pihak, ia khawatir akan perkataan Rasulullah yang mengatakan bahwa barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan ro'yunya, maka silahkan mengambil tempat ke neraka. Setelah berhasil membangun keberanian, Al-Bantani akhirnya memutuskan untuk menulis tafsir ini. Ia menyebutnya sebagai upaya meneladani para ulama salaf yang senantiasa menulis dan membukukan pemikiran-pemikirannya. Ia juga menulis kata likulli zaman tajdid. Dalam setiap zaman perlu pembaruan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu B. Metodologi penafsiran kitab para hadis. Jadi, metodologi penafsiran kitab para hadis secara umum yaitu kitab tafsir. Para hadis menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat sebagaimana susunan Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Metode penafsiran yang digunakan oleh para mufassir khususnya di Timur Tengah sampai tahun 1860. Selain metode tahlili, juga ditemukan penggunaan metode ijmali atau penafsiran secara global, metode mufassal atau perbandingan, dan juga metode maudhu'i atau tematik. Nah, jadi tafsir marah labid ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ketika menafsirkan ayat yang berkaitan dengan fikih, ia lebih menonjolkan mazhab yang dianut, yakni mazhab Syafi'i. Seperti ketika menafsirkan Al-Quran surah Al-Maidah, ia menyebutkan pendapat Imam Syafi'i secara jelas, sedangkan 3 imam mazhab lainnya disebut secara kolektif. Yang kedua, setiap awal surah diberi penjelasan mengenai kategori surah makkiyah atau madaniyah, jumlah ayat, jumlah kalimat dalam satu surat, dan jumlah huruf secara keseluruhan.
Yang ketiga, terdapat kutipan tentang Israiliyat. Hal ini dapat dari kutipan Al-Batani dalam kisah penyembelihan sapi oleh umat Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, berusaha menafsirkan mufradat dalam Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai rujukannya. Yang kelima, menyebutkan asbab al-nuzul dari penggalan ayat atau surah. Dan yang terakhir, yang keenam, mencantumkan berbagai bentuk qiraat baik menurut ulama salaf maupun ulama khalaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya C. Corak tafsir Marah Labid. Mengenai corak yang digunakan oleh Imam Nawawi, ada yang mengatakan bahwa tafsir ini dikategorikan dalam corak riwayah atau ma'sur karena tafsir ini belum memenuhi persyaratan untuk dikaitkan menempuh corak bil ra'yi. Pernyataan ini dapat disimpulkan karena dalam permulaan pernyataan di dalam tafsirnya pada bab pembukaan, Imam Nawawi mengatakan bahwa ia takut menafsirkan Al-Quran dengan tafsir pemikiran murninya, yaitu bil ra'yi saja. Hal ini terbukti dalam praktisnya bahwa Imam Nawawi banyak mengutip hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pendapat sahabat, tabi'in, atau para tokoh yang dianggapnya mutabar dalam menjelaskan ayat tertentu. Hal ini diperkuat dengan disebutkannya nama beberapa sahabat dan tabi'in seperti Abu Bakar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Al-Daha, dan Qatadah dalam menafsirkan ayat tertentu. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Marah Labid ini menggunakan corak bil ra'yi yang lebih khususnya bernuansa sufi, yaitu corak sufi. Kendati demikian, terdapat juga dalam pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya Marah Labid ini bercorak bil riwayah, dengan bukti bahwa dalam pembukaan kitab Marah Labid itu Imam Nawawi menyebutkan bahwa beberapa kitab-kitab yang jadi rujukan beliau diantaranya Futuhat Ilahiyah, Mafatihul Ghaib, Sirajul Munir, dan Tanwir al-Muqabbas, dan juga tafsir Abu Su'ud. Nah, corak ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu 1. Tafsir bil ma'sur. Marah Labid menggunakan metode tafsir bil ma'sur, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan sumber-sumber yang sahih dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang kedua, tafsir tematik. Corak tafsir Marah Labid ini juga menggunakan pendekatan tematik, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan mengelompokkan ayat-ayat yang terkait dengan tema tertentu. Yang ketiga, penekanan pada aspek bahasa. Marah Labid juga menekankan pentingnya memahami aspek bahasa dalam menafsirkan Al-Quran, termasuk memahami makna kata-kata dan kalimat-kalimat yang digunakan dalam Al-Quran. Dengan demikian, corak tafsir Marah Labid dapat membantu memahami makna Al-Quran dengan baik dan benar.